Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya James Vlog. Kali ini kita akan membahas Mbah Sengkuni ya. Kalian tahu nggak? Di video dia yang terbaru, Mbah Sengkuni ini seolah-olah memuji habis-habisan pemerintahan Pak Prabowo. Padahal sebelum dia membuat video ini, dia itu pernah mengatakan bahwa kepemerintahan Pak Prabowo bisa makin bobrok, katanya begitu. Nih videonya nih. Judul video ini, Indonesia bisa makin bobrok. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Tuh kan. Tapi sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji gitu. Seakan-akan dia tuh ada maunya gitu, ada udang di balik bakwan. Kalian tahu nggak? Dia itu mengungkit-ungkit jasanya di saat dia mendukung Pak Prabowo 2 kali pilpres. Dari pilpres 2014 sampai ke 2019. Bahkan dia mengatakan bahwa dia itu pernah menjadi tim pemenangan Prabowo Hatta di 2014 katanya. Dan berlanjut ke 2019 sewaktu Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno. Masih dia ungkit. Aduh, Mbah Sengkuni. Dia lupa kali ya bahwa waktu 2014 dia mendukung Pak Prabowo, di mana saat itu Pak Prabowo keok. Nah, kemudian lanjut di Pilpres 2019, dia juga mendukung Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno, keok lagi. Tapi setelah dia meninggalkan Pak Prabowo di Pilpres 2024, dia saat itu mendukung Anies Baswedan, malah capres yang dia tinggalin itu malah menang. Berarti yang sial siapa? Ya yang sial itu yang Mbah Sengkuni. Kenapa saat 2 kali Pilpres mendukung Pak Prabowo nggak menang? Tiba-tiba aja ditinggalin Pak Prabowo dan dia mengalih dukungan ke Pak Anies Baswedan, malah menang Pak Prabowo-nya. Dan Pak Aniesnya keok di saat dia dukung. Nah, berarti yang sial siapa? Yang Mbah Sengkuni lah yang sial. Lah, tapi sekarang dia pengen, seolah-olah pengen diterima gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya. Kalau kata Pak Prabowo mah sorry ya. Ini kita saksikan videonya. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Pengalamannya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang bersama waktu itu Pak SBY, Pak Ryamizard Triakudu, dan Pak Agus Wirahadikusumah. Ketiga tokoh ini lulus dari Akmil Magelang tahun 1973. Sementara Pak Prabowo terlambat 1 tahun, lulusnya tahun 1974. Nah, Prabowo juga pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Nah, karena saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik,
Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan pasal 33 Undang Dasar 1945. Di Yogyakarta, Ahad 1 Juni 2014, saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo, dan di antara mereka ada puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI. Saya meyakinkan pada massa pendukung Mas Prabowo itu bahwa saya sudah membaca habis 2 buah buku tebal berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato Bung Karno. Ya. Jadi insya Allah saya melihat ini hamba Allah Prabowo Subianto itu insya Allah dapat merealisasikan gagasan besar Bung Karno itu. Ya. Nah, di Stasiun Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada 18 April 2014 saya mengatakan DNA Prabowo kurang lebih sama dengan DNA para pendiri bangsa, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Di Jakarta pada kesempatan lain, di tempat lain, di Rumah Merah Putih Jalan Patimura, saya mengatakan bahwa Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden. Karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot. Ya, saya agak prihatin juga. Nah, saya punya usul sederhana, ya, janganlah Pak Prabowo itu hampir setiap hari merespons semua masalah yang muncul, dan nampak respons yang spontan itu sedikit kurang matang ya, dan kurang mantap. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka ya. Saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil ya. Malah dia seolah-olah dia tuh pengen mendukung pemerintahan Pak Prabowo, memuji-muji gitu kan, padahal sebelumnya dia juga udah pernah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bobrok gitu. Tapi sekarang aduh, bener-bener nih Mbak Sengkuni, dia nggak sadar apa ya, bahwa 2 kali pilpres dia mendukung Pak Prabowo itu keok. Setelah dia tinggalin Pak Prabowo di pilpres 2024, dia mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan, malah pilpres yang dia tinggalin itu malah menang. Lah, tapi sekarang dia malah muji-muji nggak karuan, kayaknya ingin bergabung gitu, ingin diakui di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya Mbak. Aduh, ini bener-bener kenapa ini orang. Dan kalian tahu nggak, yang lebih lucu lagi, si Mbak Sengkuni ini menyodor-nyodorkan anaknya gitu. Secara tidak langsung dia pengen gitu pengen menyodorkan anaknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Secara nggak langsung loh,
itu terdengar dari ucapan Mbah Sungkuni ini. Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda ya. Walaupun nggak secara vulgar dia mengatakan bahwa ingin menyodorkan anaknya itu untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, tapi kan kita udah bisa menebak lah ucapannya itu udah bisa kita tebak itu ujungnya. Walaupun belum secara vulgar dia mengatakan, tapi nanti juga kayaknya pasti lama kelamaan pasti gitu kan. Nih Mbah Sungkuni ini benar-benar dia itu di videonya ini masih aja pengen memisahkan keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo. Sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang sedemikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih, ada batasnya, sudah selesai. Dia nggak lihat apa baru-baru ini Pak Prabowo itu mengundang Pak Jokowi ke istana untuk berbuka bareng. Ini videonya nih Mbak, ini lihat nih. Seger banget. Komot. Tuh, begitu mesranya mereka berdua buka bersama, diundang ke istana ya kan. Lah, kapan mau diundangnya? Kapan? Berarti Mbah itu nggak dianggap sama Pak Prabowo, jadi jangan GR gitu kan. Itu. Nah, itu ya guys ya video dari Mbah Amin Rais atau Mbah Sungkuni. Mungkin kita maklumin aja dia ini agak sedikit pikun kali ya. Jadi dia ini lupa dengan ucapan-ucapan sebelum dia memuji Pak Prabowo ini. Dia tuh lupa bahwa dia tuh pernah mengatakan kepemerintahan Pak Prabowo ini bisa makin bobrok, kan begitu. Dia lupa dengan kata-katanya sendiri. Dan sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tetap ingin menyingkirkan Pak Jokowi, kan begitu. Itu videonya, sudah kita saksikan bersama videonya. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan video-video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.